Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan share pandangan saya terkait dengan hukum versus etika. Guys, kalau kita perhatikan fakta persidangan sampai pada putusan pengadilan untuk perkara apapun, banyak yang sifatnya kontroversial. Hal ini mengakibatkan kita bisa tiba pada kesimpulan bahwa keadilan adalah keadilan menurut hakim. Ada putusan yang mengedepankan norma hukum walaupun mungkin tidak mendasari moralitas dari perspektif etika. Nah, ini terkait dengan teori positivisme hukum, dan sebaliknya adalah putusan pengadilan yang mempertimbangkan etika dan moral. Ini pendekatan dari hukum kodrat. Nah, saya mau mencoba menyatukan dua perspektif yang dikemukakan Profesor Yusril Isra Mahendra dan Profesor Manyi Suseno dengan mengatakan bahwa sebenarnya secara yuridis kita telah menempatkan secara baik perspektif hukum kodrat dalam sistem hukum tanah air kita. Nah, kita perlu hati-hati karena ada perspektif yang sangat rentan pada kekaburan pemahaman dan konflik bahwa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, negara berdasar atas hukum, taat dan bukan atas kekuasaan atau makstaat. Akan tetapi kecenderungan pergeseran kepada kekuasaan akibat dari hukum itu sendiri merupakan produk kesepakatan, dan mereka yang bersepakat cenderung bersumber dari yang berkuasa, entah individu atau kelompok. Nah, sehingga produk kebijakan, regulasi maupun hukum mengakomodir kepentingan perumus atau pembuat yang memiliki otoritas tersebut. Disinilah letak kecenderungan sebelum terjadi kejahatan melawan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, maka telah lebih dulu terjadi abuse of ethics, violation of ethics. Karena itu, supremasi hukum tidak bisa tercapai tanpa etika. Karena etika adalah rambu-rambu lalu lintas kepada implementasi moralitas bangsa. Coba kita lihat, kita sudah tahu bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Maka mesti kita pahami lebih dalam dan menegaskan hal yang sama dengan mengatakan moralitas adalah sumber dari segala sumber hukum. Sebab coba kita lihat lebih dalam lagi dalam Pancasila itu sendiri, yang menjadi sumber dan dasar kewajiban bernegara, dasar kewajiban, dasar peri kehidupan berbangsa adalah moralitas yang terpatri di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua sila ini menjadi dasar moral bangsa dan menjiwai sila-sila yang lain. Etika adalah sarana untuk mencapai pembuktian kualitas produk dan pelaksanaan hukum atau kebijakan yang mengakomodir nilai-nilai moral. Bagaimana kita tahu bahwa produk kebijakan atau hukum bernilai moral? Pengetahuan itu hanya mungkin tercapai melalui kemampuan beretika. Jadi etika sebenarnya sangat penting dalam hidup hukum material dan formil. Dalam perumusan dan implementasi hukum termasuk menjadi dasar cara berpikir, cara menilai, cara memutus, dan cara mengadili sebuah perkara di pengadilan. Hukum dan etika bagaikan suami istri, dan otoritasnya ada pada etika dan bukan hukum. Demikian dari saya guys. Terima kasih. Salam.